Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ihwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ihwafillah rahimakumullah, alhamdulillah di Selasa malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi dalam kajian muhasabah malam bersama radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Qur'an. Di mana juga selain kita live ya dalam radio ini juga para pendengar dimanapun antum berada saat ini ya yang terus ikut mendengarkan kajian muhasabah malam dan juga sahabat AMDK Al-Jambi ya, di FB Abu Muhammad Duyono yang mengikuti di mana pada malam 15 Rabiul Tsani 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Desember 2020 yang mana materi yang akan kita bawaan adalah 1 jam untuk tidak melakukan dosa. Ini sungguh menarik pada malam hari ini karena kita mungkin hampir ya di kondisi zaman fitnah ini tanpa sadar kita melakukan perbuatan dosa yang kita tidak sadari. Karena dosa itu diamalkan orang salah aturannya. Jadi diamalkan orang tapi salah aturannya. Itu dosa. Dan apalagi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, kullu ibnu Adam khata wa khairul khata'i tawabun. Setiap bani Adam itu adalah bersalah, berbuat hilaf, ya, melakukan amalan-amalannya mungkin berdampak kepada dosa. Itu bani Adam. Dan itu terjadi pada diri kita. Nah, maka muhasabah inilah kita mencoba untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita setiap detik melakukan dosa? Dan ini bagaimana 1 jam kita tidak melakukan dosa. Masya Allah ya, ini satu perjuangan yang luar biasa. Ya, dan mudah-mudahan sahabat AMDK dan juga para pendengar Radio Ismail AM 774 bahagia bersama Al-Quran bisa termotivasi untuk ya dari jam ke jam kita melakukan kegiatan tanpa melakukan dosa. Insya Allah ya. Nah, ini kita dapatkan satu tulisan saya pada waktu itu tahun 2017 ya, kisah menggugah. Bagi yang berakal nih, akalnya sehat ya, bisa menerima ya. Ini terjadi satu dialog seorang ayah dengan anak kecil. Ya, jadi biasanya dialog-dialog ini anak-anak kecil kita ini memberikan satu informasi yang kadang-kadang tidak terduga bagi orang tuanya. Bagi orang tua ini harus belajar ya, jadi agar bisa menjawab apa yang diinginkan oleh anaknya. Banyak orang-orang tua tidak peduli pada anak-anaknya ya. Nah, kita lihat kisahnya, yaitu suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayah dan bertanya. Ini anak-anak cerdas itu dia banyak sekali untuk bertanya kepada orang tuanya. Nah, sang anak ini bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya berkerut keningnya. Apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita? Ayahnya memandang kepada anak kecil ini dan berkata, "Tidak, anak. Karena sedikit saja itu kita taat tuh setan sudah menggepur kita untuk bagaimana kita berbuat dosa ya, di setiap detik. Karena ini Rasul yang kabarkan, kullu ibnu Adam khata, setiap bani Adam tempatnya salah, tempatnya berbuat dosa. Ya.
Terus putri kecilnya ini, seorang wanita, memandang ayahnya dan berkata lagi, kalau gitu ayah, apakah kita bisa hidup tanpa berbuat dosa dalam setahun? Setahun loh, gak berbuat dosa, keren kan? Ini pertanyaan anak kita, ya, seorang putri yang bertanya kepada ayahnya. Masya Allah, ya, pertanyaan ini. Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Oh, begitu ayah. Bagaimana kalau 1 bulan ayah? Apakah kita bisa hidup tanpa dosa, tanpa melakukan kesalahan 1 bulan? Jadi setahun dia nggak bisa, ditanya lagi, kalau 1 bulan gimana? Mungkin ayah sudah mulai, mungkin ya. Jadi sudah jawabannya mungkin nggak bisa juga nak, mungkin nggak bisa juga nak. Terus sampai berlanjut itu, 1 bulan nggak bisa, 1 pekan nggak bisa, 1 hari nggak bisa juga. Nah, pertanyaan terakhir bagi anaknya ini, bagaimana ayah kalau dalam 1 jam kita tidak melakukan dosa? Ayahnya mengangguk. Kemungkinan besar bisa nak 1 jam tidak melakukan dosa. Nah, bagaimana para pendengar Radio Ismail AM 774 bahagia bersama Al-Quran dan para pemirsa Ebi Abu Muhammad Duyono, ketika ayah mengatakan 1 jam insya Allah bisa, ya. Ketika dikatakan insya Allah 1 jam bisa, sang anak, sang putri tadi tersenyum lega. Artinya kita bisa berbuat, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan dalam 1 jam. Jika demikian aku akan benar, akan hidup benar, tidak melakukan kesalahan dari jam ke jam ayah. Jadi dia setiap 1 jam, itu di jam yang lain ya. Itu pemikiran sang putri tadi. Anak tadi berpikir seperti itu, kalau gitu setiap 1 jam. 1 jam. Sehingga aku bisa hidup benar atas izin Allah, insya Allah. Ini satu komitmen yang luar biasa bagi sang putri ya. Adakah itu terjadi pada diri kita? Ada. Berpikir nggak kita itu? Pernah nggak kita terpikir itu? Pernah nggak itu terlontar kepada orang tua kita untuk bertanya melakukan itu? Dalam 1 jam kita tidak melakukan dosa sama sekali, tidak melakukan kesalahan sama sekali. Bisa nggak ini pernyataan ini mengandung kebenaran? Insya Allah. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Dengan komitmen, dengan keyakinan. Kapan itu bisa terjadi? Kapan? Ini bisa terjadi ketika kita habis sholat maghrib sampai isya nggak keluar dari masjid. Kita istighfar, beristighfar kita, bertobat kita. Itu yang dianjurkan. Jadi kalau bisa maghrib isya itu tidak ada gangguan sama sekali. Itu 1 jaman itu. Iya kan? Kita istighfar, kita bertobat. Tidak melihat lagi. Jadi habis maghrib itu nggak keluar lagi dari masjid. Habis sholat kita zikir di sana. Kalau bisa dengan meneteskan air mata kita, bermuhasabah diri kita, minta ampun kita kepada Allah. 1 jam. Nanti Ba'da Isya kita coba laku lagi tuh, kalau misalnya kata sang putri tadi. Terus setiap 1 jam. Nanti kita tidur ya. Masya Allah kalau ini bisa dilakukan. Nanti minimal tidur 8 jam tidak melakukan dosa. Kenapa? Sebelum tidur kita sudah mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Per jam. Nah, jangan lihat kanan kiri kita, depan belakang kita, atas bawah kita. Kita lihat diri kita. Bisa nggak mengikuti jawaban sang ayah dari pertanyaan sang putrinya? Ya iwafillah, kita hidup nih dari waktu ke waktu dengan memperhatikan cara hidup kita menjalani hidup ini.
Kita mencoba dari latihan yang paling kecil, sesederhana mungkin. Ya. Karena dari latihan itu akan menjadi kita terbiasa. Coba kita lakukan yang tadi diinformasikan. Bagaimana kita ba'da sholat maghrib tidak berpikiran dunia. Kita langsung minta ampun kepada Allah. Menjelang waktu isya kita tidak kemana-mana, istighfar, tobat, ya, atau baca Quran kita. Membaca artinya, menghayati dalam kehidupan isi dari Al-Quran tersebut dalam 1 jam itu. Karena kalau ini sudah terbiasa, dan apa yang sudah biasa kita lakukan akan menjadi sifat kita. Atau kita setiap habis sholat kita duduk bertobat membaca Al-Quran 1 jam. Loh, jadi kalau 5 kali udah 5 jam itu. Tidur, wah nanti kalau bisa 24 jam bisa terkejar itu. Masya Allah. Ya, kita nggak pikiran, karena kalau kita masuk ke dunia pasti tergoda dunia lakukan dosa. Jadi kalau kita sudah menuju ke akhirat, kejar. Karena kalau kita berpikir akhirat, berpikir kepada kebaikan, selalu merasa diawasi Allah, ini mencegah untuk kita tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa. Karena kita merasa selalu diawasi Allah. Itu yang dikenal dengan ihsan. Nah, kalau udah jadi sifat, ini berubah jadi menjadi karakter kita. Kita nggak akan tergoda lagi, karakter itu akan tetap tidak goyah. Tidak akan goyah. Karena pernah saya beritahu bahwa pola pendidikan kita selama ini, pola pendidikan dunia. Nah, ketika kita mengikuti pola pendidikan akhirat, yang dimana pendidikan awal kita itu adalah menuju ketakwaan. Karena takwa ini melakukan perintah, dan itu meninggalkan larangan, itu takwa. Melakukan perintah itu sebatas kemampuan. Nah, harus punya visi itu. Jadi pelajaran kita belajar itu untuk menjadi takwa. Agar kita apa? Setiap detik, setiap waktu itu melakukan ketaatan. Untuk menghindari kesalahan, untuk menghindari satu dosa. Nah, dengan cara apa itu? Melakukan amalan-amal kepada ikhlas, mengharap wajah Allah. Nah, ini yang tidak akan tergoda oleh syaitan. Mukhlisin al-khuddin. Ini yang akan bisa mencegah dari waktu ke waktu untuk tidak melakukan dosa. Ketika kita biasa dulu awal kalau kita mau mulai nih ya. Nah, malam hari ini para pendengar Radio Ismail AM7 Jumat ya, kita mencoba muhasabah. Pernahkah kita ba'da maghrib ya, setelah itu kita sholat ya, ba'da maghrib ya, kita langsung istighfar, tobat, kita baca Quran sampai isya. Nggak mikirin dunia. Kita baca artinya. Kalau bisa kita teteskan air mata kita. Karena begitu banyak dosa yang biasanya kita lakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Itu kalau sudah menjadi biasa nanti jadi sifat kita. Nah, sifat nanti ujung jadi karakter kita. Kita tidak akan tergoda lagi. Habis sholat maghrib kita nggak pikiran kemana-mana, bagaimana kita bertobat kepada Allah. 1 jam itu. Rutin. Terus lakukan. Nanti di jam yang lain sudah, kalau itu sudah terbiasa, ikut nanti ba'da isya. Nanti ba'da subuh, ba'da zuhur, pada asar. Masya Allah. Kita manfaatkan waktu 1 jam, udah 5 jam itu. Kalau tidurnya 8 jam kita, sebelum tidur kita melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dengan air wudhu, kita baca doa, jadi tidur kita ibadah. Itu tidur dalam kebaikan. Sudah ada air wudhu. Berdoa kepada Allah. Udah 13 jam itu. Nah, nanti tinggal kita tambah. Jadi mungkin bisa terjadi 1 hari kita tidak melakukan dosa. Nanti hari-hari, Masya Allah. Ini pelajaran penting nih, pertanyaan dari anak kecil tadi. Coba kita hiduplah dalam 1 jam ini.
Bagaimana kita hidup, kita mencoba ya. Kalau itu untuk melakukan kegiatan, bagaimana coba kita lakukan nih? Kita nggak sadar kadang-kadang marah. Coba hidup dalam 1 jam tanpa kemarahan. 1 jam aja tanpa kemarahan. Karena sang ibu dengan anak ini Masya Allah. Ya, salah sedikit itu memuncak marahnya. Ini ibu. Padahal dia ingin didik anaknya untuk jadi orang baik. Tapi muncul kemarahan itu tanpa dia sadari. Hidup 1 jam tanpa kemarahan. Tanpa hati yang jahat. Berpikir yang jahat. Itu anak kita. Kenapa kita harus marahi? Gak sadar kita sebagai seorang ibu. Gak sadar kita sebagai seorang ayah. Tanpa pikiran negatif. Ya, suuzon. Tanpa pikiran. 1 jam kita tidak berpikir negatif. Tanpa menjelekkan orang. Ini kalau dikasih tahu nanti orang yang dijelekkan. Ini gak sadar kita berbuat dosa itu. Tanpa keserakahan, pelaku riba. Sudah uangnya banyak, masih tetap aja. Ini keserakahan, serakah. Tanpa pemborosan. Coba itu kita cek semua. Dalam 1 jam. Tanpa kesombongan. Karena sombong ini menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Gak sadar kita melakukan kesombongan. Udah ada dalil, masih kita bantah. Ya. Iya. Yang paling contoh saat ini, solu kamaru itu meniusoli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Gak sadar kita itu. Ya. Kita menganggap kita yang paling berilmu. Gak sadar. Tanpa kebohongan. Ya. Nah ini ketika kita punya hutang, ini muncul kebohongan nih. Gak sadar kita melakukan kebohongan. Ya. Karena apa? Udah dikasih tahu oleh Rasulullah, orang yang punya hutang kalau bicara dusta. Kalau dia berjanji, ingkar. Ini dosa. Masya Allah ya. Tanpa kepalsuan, pura-pura senang, pura-pura suka gitu ya. Padahal nggak suka. Ini yang biasa kita lakukan hari-hari. Gak enakan sama atasan, sudah tahu atasan salah, kita anggap benar gitu kan. Iya, oh yang punya jabatan, ya, punya uang, gak enakan. Ini bagi dunia saat ini ya, tanpa musik. Bisa nggak 1 jam tanpa musik? Ini kalau bagi penggemar musik, Masya Allah, ya sangat berat. Tapi kalau dia sudah cinta Al-Quran, mudah. Tapi bagi penggemar, ini berat. Dan ini harus kita rasakan itu. Maka kita sebagai narasumber ini hanya mengajak, menyampaikan, bukan menghakimi. Ya, bukan menghakimi, menyampaikan. Kita ingin mengajak antum hiduplah 1 jam tanpa melakukan dosa. Coba 1 jam tidak mendengarkan musik. Kita tadi dengari Quran. Jadi kita pada maghrib sampai isya itu tidak usah dengar musik ya, lari ke masjid. Di rumah musik semua gitu misalnya ya, bagi para pecinta musik. Tanpa nyanyian, tanpa zina. Bagaimana kalau kita rekening kita masih di bank konven? Ya? Tanpa zina, tanpa riba. Ini kan nggak mungkin kalau kita rekening kita masih di konven. Iya kan? Setiap jam nggak bisa rekening kita masih ada di konven. Nah bagaimana 1 jam nggak ada punya bank konvensional, gimana? Ini dosa. Karena seluruh ulama dunia. Nah kita sadarin itu. Jadi kalau kita rekening kita masih ada di bank konven, bagaimana kita melakukan tanpa zina, tanpa riba, tanpa bank konven? Nggak mungkin. 1 jam. Jadi ketika kita putus itu, baru bisa kita lakukan tanpa tersebut. Nah kalau itu bisa kita lakukan, ulangi lagi nanti 1 jam berikutnya. Masya Allah. Nah bagaimana 1 jam ke depan? Setelah kita tanpa kemarahan, ya, tanpa pikiran negatif. Nanti kita ulangi. 1 jam ke depan. Apa 1 jam ke depannya kita akan hidup 1 jam ke depan? Tunggu setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Sahabat Ismail, ya, para pendengar radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, dan juga sahabat AMDK yang terus mengikuti di Ebi Abu Muhammad Dubiono. Kita lanjutkan materi muhasabah malam hari ini, yaitu bagaimana 1 jam kita tidak melakukan dosa. Masya Allah ya, tadi di sesi pertama tadi udah dikasih tahu bagaimana kita mencoba 1 jam kita tidak melakukan dosa dengan cara apa? Tanpa posisi negatif, tanpa kemarahan, semua tanpa. Yang biasa kita lakukan, berbuat dosa, melakukan dosa itu kita hilangkan. Nah, kita ulangi 1 jam ke depan dengan berikut hidupnya bagaimana, caranya bagaimana. Kalau kita tanpa kita melakukan kebaikannya, hidup dengan 1 jam ke depan. Apa itu? Kita mencoba dengan ketakwaan. 1 jam itu dengan ketakwaan, melakukan perintah-perintah yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan Rasul, gitu ya. Ya, meninggalkan yang dilarangnya. 1 jam itu lakukan. Maka tadi mencoba itu pada waktu ba'da maghrib, sholat maghrib sampai isya. Ya, kita lakukan itu. Ya. Yang kedua dengan ittiba, mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasul, ittiba kepada Rasul. Karena kalau kita betul cinta dengan Allah, mengikuti Rasulullah. Ya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafur. Kalau kalian cinta dengan Allah, ikuti Muhammad. Ikuti, ittiba. Jadi jangan kita membantah sedikit pun. Ini 1 jam ke depan, apa yang dikabarkan oleh Rasul, apa yang dicontohkan Rasul, ikutin. Karena risalah yang dibawa oleh Rasulullah ini sudah sempurna. Jangan gunakan akal. Gak kuat akal kita. Nah ini, bagaimana kita 1 jam ke depan ngikutin nih, ittiba kepada Rasul. Nah kita mencoba mencari tahu, belajar kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa menjadi kekuatan besar bagi diri kita. Dengan kejujuran. Ya, kejujuran. Ini kalau kita jujur, selalu berkata benar, ya, di dalam 1 jam berkata benar. Ini banyak yang nggak suka kita jujur, kita berkata zaman fitnah ini nggak disukai. Makanya di zaman fitnah ini sangat sedikit nih orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang yang mengikuti Rasul sangat sedikit. Kenapa? Tergoda dengan dunia, tergoda dengan jabatan, tergoda dengan fasilitas, tergoda dengan harta, tergoda dengan wanita. Jangan fitnah ini. Makanya ke depan kita mulai 1 jam aja kita ikutin dengan ketakwaan, dengan ittiba, dengan kejujuran, dengan kasih sayang kepada sesama manusia. Insya Allah, ya, dengan damai. Gak musuhan, gak mencari-cari salah orang lain, lakukan dengan damai. Ini kalau kita ngikutin, jadi dengan positif. Kalau yang tadi itu negatif, ya tanpa negatif. Jadi yang kedua dengan melakukan positif, semua dengan kesabaran yang tinggi. Dicaci tetap sabar, tetap. Ya, karena sabar itu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Puncak. Ya, menahan hawa nafsu itu sabar. Karena kalau kita nafsu kita muncul. Ini luar biasa orang-orang yang sabar. Karena bersama dengan Allah. Sabar itu syariat Allah, berdampak Allah ridho. Orang yang sabar itu Allah ridho. Sabar. Apapun celaan, sabar. Karena orang yang jujur, kondisi saat ini banyak fitnah yang muncul. Ya. Orang yang betul-betul ya ingin ittiba kepada Rasul dibenci. Ini harusnya kita ketahui. Ya. Nah 1 jam kita melakukan itu saja. Kalau kita di masjid aman deh. Ya, untuk melakukan itu. Ya. 1 jam tidak melakukan dosa, tanpa dosa kita. Ya. Dengan lemah lembut. Pasti orang suka semua ini. Ya. Dengan kemurahan hati kita, sering membagi, dermawan kita, sering membantu.
Masya Allah. Dan itu tulus, mengharap wajah Allah. Bukan ingin mencari ridho manusia. Kalau ridho manusia kecewa. Jadi apa yang kita lakukan ini mengharap wajah Allah. Baik sangka kita siapapun yang datang kepada kita baik sangka. Ini rezeki dari Allah. Wah, keren kan? Sudah tuntut tadi tanpa bank konvensional dengan bank syariah. Jadi kalau pas dengar kajian ini kita muhasabah nih, bagi yang masih punya rekening di konven harus tanpa bank konven. Mulai dari pasang niat. Ya, pasang niat dengan bank syariah. Kondisi kegiatan ekonomi, kondisi tentang lalu lintas rupiah, lalu lintas giro, ya. Lalu lintas ekonomi kita, transaksi kita, gunakan bank syariah. Kita mulai dari sekarang. Ini 1 detik ke depan nggak tahu nih. Kita mau melakukan 1 jam, 1 detik ke depan aja kita nggak tahu kita masih hidup atau tidak. Terpikir nggak itu? Coba kita berpikir. Kita muhasabah malam hari ini. Kita lakukan tadi pendekatan ini. Ya. Malam ini kita coba. Ya, bagi yang belum melakukan, ba'da maghrib sampai isya. Coba besok. Kalau enggak malam nanti ini kita coba 1 jam. Buka Quran, itu baca istighfar, tobat kepada Allah, buka Quran, apapun antum buka. Kalau bisa ada yang terjemahannya. Antum buka, baca itu, pasang niat, bertobat kepada Allah, bagaimana itu bisa menetes air mata kita. Membaca Al-Quran itu, menetes air mata kita. Ternyata itu ada dalam diri kita begitu banyak kesalahan yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan. Ini Allah berikan kemudahan kita. Jadi kalau hati-hati yang bersih, ya, hatinya bersih, tidak keras, itu menetes air matanya ketika membuka Al-Quran, membaca Al-Quran dengan usuk, mencari ridho Allah, menetes air mata. Baru membaca 1 ayat saja, kalamullah, itu akan menetes air mata kita. Begitu banyak dosa yang selama ini kita lakukan. Tetesan air mata inilah mudah-mudahan yang akan menghapus dosa kita. Kita coba. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, tidak bisa keluar air mata kita. Hati-hati. Teliti hati kita. Jangan-jangan hati kita sudah tertutup. Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan. Bagaimana kalau kaca? Banyak sekali kartis. Gak nampak lagi. Mana yang hak, mana yang batil. Makanya ihwafillah muhasabah ini. Mari. Masih diberi waktu. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Narasumber Abu Muhammad Duyanukusan mengajak kepada antum sekalian. Para pendengar Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, dan juga sahabat AMDK Al-Jambi di EBI Abu Muhammad Duyono. Yuk mari, mulai dari jam ini, detik ini, kita coba 1 jam yang sederhana tadi, tidak melakukan dosa. Ini sangat mungkin akan berarti bagi perjalanan kehidupan kita 10 tahun ke depan. Atau bahkan mungkin sampai akhir hayat kita, ketika kita melakukannya dengan istiqomah. Ketika sudah berpikir kita, mencoba pertanyaan sang putri tadi, mencoba untuk tidak melakukan dosa, dan itu menjadi pekerjaan kita, menjadi target kita. Dari jam ke jam, itu bisa menjadi 1 hari. Bisa jadi 1 pekan. Bisa jadi 1 bulan. Kita tidak melakukan dosa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berdoa kepada Allah.
Nah, kalau kita tidak mampu melakukan itu, ada yang harusnya kita teliti. Ketika kita sudah berniat, bermuhasabah untuk berusaha, ada waktu kita tidak melakukan dosa karena kita tidak sadar dari detik ke detik kita melakukan dosa. Saat ini begitu banyak WA yang masuk yang tanpa kita sadari, kita langsung forward. Kita langsung meneruskan. Dan ini adalah dosa. Kita nggak sadar. Kita nggak tahu isinya. Tapi kita dengan mudah untuk meneruskan kepada tempat-tempat teman-teman kita lagi, ke grup-grup kita lagi. Padahal kita nggak tahu. Ini zaman fitnah. Semoga ini bermanfaat untuk menjadi hamba Allah yang baik. Ketika kita bisa tanpa untuk yang posisi negatif dan dengan untuk posisi yang positif. Dengan informasi yang sedikit ini mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Dan semoga kita yang hadir di kesempatan malam hari ini, yang sudah bisa meneteskan air mata ketika membaca Al-Quran, bersyukurlah kepada Allah. Hati Anda antum, hati-hati. Hati antum adalah hati yang bersih. Tapi bagi yang belum, berusaha semaksimal mungkin bagaimana ketika membaca Al-Quran bisa meneteskan air mata kita. Karena kita takut dengan azab Allah. Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Dan yakinlah, Allah sudah beri berita gembira. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang, agar kamu beruntung. Namun, kalau antum sudah disampaikan seperti ini, antum belum bisa juga, masih sulit juga, teliti. Jangan-jangan minuman kita, makanan kita, pakaian kita, semua diperoleh dari rezeki yang haram. Karena dari rezeki yang haram sulit kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sulit. Hati ini akan menjadi keras. Gak bisa menerima nasihat. Gak bisa. Nah, mudah-mudahan antum tidak sampai seperti itu. Makanya teliti, iwafillah rahimahullah. Ya, kalau antum masih punya rekening di tempat riba, di bank ribawi, yang bagi yang punya uang, bagi yang minjam, kalau ada aset jual lunasin. Kita nggak tahu 1 detik ke depan kita masih hidup. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Rezeki kita sudah dijamin. Rezeki kita nggak tertukar. Makanya teliti kita coba. Pertanyaan sang putri kepada ayahnya tadi menggugah kita. Untuk kita kembali ke jalan Allah. Mulai besok. Ya, ba'da maghrib kita tidak kemana-mana. Kita bisa membaca Al-Quran. Teteskan air mata kita. Dari maghrib sampai isya. Udah biasa ini nanti kita tambah lagi. Tambah lagi. Dan kita berharap nanti jam-jam itu sudah melakukan kebaikan terus tanpa melakukan dosa. Karena harusnya sedikit kali kita berbuat dosa, kita harusnya sudah ketakutan kita kepada Allah. Nah, saat ini orang berbuat dosa malah bangga. Bermaksiat malah bangga, dipertontonkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diceritakan. Padahal Allah sudah tutup aib kita. Jangan bangga dengan dosa kita. Nah, kenapa dia melakukan itu? Tadi sudah dari rezeki yang haram. Dari mana? Istighfar ikhwafillah. Kita bisa lihat dari hasil apa? Dari hasil zina. Dari hasil zina. Ini nggak bisa dari mana saya. Dari nipu. Dari korupsi. Dari dusta. Dari rentenir. Dari bunga bank. Jelas. Hasil ini hasil riba. Mari kita teliti kondisi kehidupan kita. Kalau itu memang betul, masih ada waktu iwafillah. Masih ada waktu. Orang baik punya masa lalu.
orang jahat punya masa depan. Maka kalau memang betul itu, kita masih punya rekening di bank konvensional, ucapkan. Detik ini juga selamat tinggal bank konvensional. Kita tinggalkan. Karena takut dengan azab Allah. Kita tinggalkan. Dan saya mengajak kepada antum sekalian yang masih ada di bank konvensional, tutup. Tutup. Mudah-mudahan dosa antum dihapus Allah selama ini. Dan saya mengajak kepada antum sekalian, karena saya sayang dengan antum. Mari kita hijrah. Mari kita pindah. Mari kita berubah. Mari kita tinggalkan, keluar dari tempat riba. Naik kita. Ayo ke bank syariah. Ayo ke bank syariah. Ya. Mudah-mudahan dari jam ke jam kita bisa memperbaiki diri kita. Dan berusaha untuk 1 jam ke depan kita tidak melakukan dosa. Ketika rekening kita sudah tidak ada lagi di tempat riba. Karena kalau masih ada, artinya tiap detik. Sama juga ketika anak kita masih pacaran. Artinya setiap detik kita masih tetap melakukan dosa. Jadi bagaimana anak-anak yang pacaran harus putuskan. Segera nikahkan. Bagaimana istri kita, anak kita yang masih membuka aurat. Segera beritahu. Karena ini dosa terus berkelanjutan. Nah ini yang ada di dalam seputaran kehidupan kita saja. Gak usah yang besar-besar. Yang ada di seputaran kita. Pacaran, buka aurat, buka rekening di tempat riba, dengerin musik. Ini yang ada di seputar kita. Semoga dalam kehidupan ini dan keseharian kita, ya, setiap jam ini bisa memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan ya, apa yang sudah kita bawakan ini berdampak, insya Allah hidup berkah tanpa riba. Ya, mudah-mudahan ini memberikan waktu-waktu yang berkah bagi kita. Ya, kita bisa kembali diingatkan untuk melakukan ke arah yang lebih baik. Dan ini kita butuh perjuangan, kita butuh pengorbanan. Dan yakinlah Allah yang dapat merubah itu semua dengan hidayah taufiknya. Intinya kita harus bertobat. Kita memohon doa kepada Allah agar menjadi hamba Allah yang bertakwa, dimudahkan semua kesulitan apa yang selama ini kita rasakan, dan diberikan rezeki tanpa diduga-duga. Amin ya, insya Allah. Ya, kita semua bisa istiqomah dan tak lupa terus mengingat, mengajak kepada ke jalan yang benar. Ya, jadi jangan ragu-ragu, karena kita ketika mengajak kepada kebaikan semua orang akan suka. Tapi ketika mencegah kemungkaran banyak orang yang tidak suka. Tapi tetap kita dengan senyuman, dengan hikmah agar bisa mencegah kemungkaran tersebut. Wallahu alam. Mudah-mudahan setiap jam kita bisa melakukan kebaikan dan tanpa melakukan dosa. Kita kembali ke studio. Ini pertanyaan dari hamba Allah. Ya, bagaimana saya bisa membaca menangis sementara membaca Al-Qur'annya saja masih terbata-bata? Masya Allah, ini ketika dia sudah punya ihwafillah rahimahullah, ketika sudah punya niat untuk membaca Al-Quran, Allah akan mudahkan. Dan ini orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi kalau kita masih terbata-bata, kita belajar. Nah, kita kan nggak paham nih. Nah, ketika kita membaca artinya, itulah yang menyebabkan kita bisa menangis. Karena kita paham. Jadi nanti Allah yang akan memberikan, ya, daya kenapa kita bisa meneteskan. Karena kita dibukakan hati kita. Disadarkan kita bahwa kita selama ini melakukan dosa. Selama ini kita berdusta. Ketika kita membaca ini, lihat aja saya baca. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan. Bagi hatinya ini kita bisa menangis ini.
Padahal cuma dibuka aja ini. Kita nggak baca ayatnya, kita baca artinya. Ketika kita buka di surah Al-Mu'minun ayat 48. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan. Ini kalau hati kita bersih, kita bisa meneteskan air mata kita. Kenapa? Ini ceritanya Fir'aun ini. Ayat-ayat sebelumnya Fir'aun ini ya. Ini cuma dibuka. Buka yang lain lagi, ayat yang lain kita baca. Pas dibuka lagi ini ada di surat Ghafir. Ya, surat Ghafir ayat 3 saya baca. Yang mengampuni dosa dan menerima taubat dan keras hukumannya. Yang memiliki karunia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, hanya kepadanya semua makhluk kembali. Jadi kalau ini kita bisa meneteskan air mata. Hanya membaca artinya. Nah, kalau kita belum bisa meneteskan air mata, tadi sudah diberitahu, teliti rezeki kita. Rezeki kita dapat dari mana? Dari yang halal atau dari yang haram? Kalau dari yang haram sulit kita meneteskan air mata. Karena hati kita akan keras. Orang rezeki haram itu menyebabkan hatinya keras. Gak bisa nerima nasihat. Nasihat utama kita ini Al-Quran. Nasihat kematian. Jadi kepada sahabat Ismail ya, tolong teliti, jangan cari salah orang lain, cari kita. Yang bertanya tadi, ini mudah-mudahan dimudahkan Allah. Mulai besok ya, coba. Walaupun kita masih terbata-bata, ini masih dinilai 2 pahalanya kalau kita masih belajar. Ya, pahalanya 2. Jadi tidak usah berputus asa. Ya, jadi yakinkan, kalau nggak bisa, paksakan bagaimana bisa keluar air mata. Paksakan. Karena air mata itulah nanti membuat hati kita lembut. Ya, ini mungkin sering marah gitu ya. Nah itu kenapa kita sering marah? Ya karena rezeki kita rezeki haram. Orang yang sering marah tuh rezekinya haram. Nah dari mana itu? Teliti aja. Ya. Karena kalau rezeki halal dia akan menjadi kelembutan, membawakan selalu kedekatan, kedamaian. Ya. Itu memang godaan setan. Kenapa? Apa kalimat dari Rasulullah? Jangan marah. Nah jadi nasihat ya, pencerahan untuk yang bertanya, gak usah nyari salah orang lain. Yuk kita lihat muhasabah pada diri kita, teliti rezeki kita. Itu saja ya. Jadi mudah-mudahan dengan itu nanti kita bisa bertobat kepada Allah. Kalau itu rezeki kita masih ada yang haram ya, macam-macam tadi. Kalau rezeki haram tuh kita menipu, kita bisa kalau jual beli ya, kita mengurangi timbangan, tidak jujur ya, itu semua ya. Jadi nanti bisa kalau mau dijapri apa ya, tapi jujur nanti kita bisa kasih tahu. Kalau ini kan saya kasih gambaran besaran saja ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Jadi tidak usah ragu ketika kita masih membaca Al-Quran terbata-bata. Teruskan belajar ya, teruskan belajar. Tidak usah ragu dan tetap kita baca arti yang ada di Al-Quran itu, terjemahannya, dan dengan membaca terjemahan kita paham dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kebaikan kepada kita di masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Pertanyaannya ya, apakah musibah yang terjadi pada diri hamba Allah ini akibat perbuatan ya, akibat perbuatan kita dan apa tadi, dengan istighfar apakah dapat menghilangkan ya, mudah-mudahan ya. Jadi cobaan itu adalah ketika kita pelaku maksiat, kita jauh dari Allah, nah itu dicoba ya. Dengan cobaan itu berharap kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah sehingga nanti Allah ampuni kita. Allah sayang sama kita tuh. Jadi bagi hamba Allah yang melakukan kemaksiatan terus ada musibah, ini Allah sayang.
Jadi bagi mereka yang melakukan ya kemaksiatan kepada Allah, diberikan oleh Allah musibah, bersyukurlah, bergembiralah, karena Allah sayang. Namun ketika dia melakukan ketaatan, dikasih musibah, itu ujian. Apakah dia tetap istiqomah, tetap taat kepada Allah? Jadi dia ingin naik kelas tuh. Ya, jadi kalau dia taat, dikasih musibah, itu ujian namanya. Tapi kalau dia maksiat, ya, melanggar, itu namanya cobaan, ya. Dan ini semuanya adalah baik di sisi Allah, karena dia disayang Allah ini, supaya dia kembali ke jalan Allah. Dengan apa? Dengan istighfar tadi. Ya. Nah, bagi mereka yang taat, ketika dikasih musibah, dia akan jawabnya apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Itu bagi mereka yang taat, dia akan ucapannya alhamdulillah fihi khairun insyaallah. Karena dia orang yang taat, dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Jadi ini baik musibah maupun ujian, ini kasih sayang Allah. Yang harusnya kita menangis itu apabila kita bermaksiat kepada Allah, ya, bermaksiat kepada Allah, dan Allah nggak kasih musibah kepada kita. Kita bermaksiat kepada Allah, justru tetap diberikan kenikmatan dunia. Jabatan, kekuasaan, harta, wanita, dikasih kita semua. Kesehatan, semua. Diberikan kelapangan semua. Cuman kita terus bermaksiat kepada Allah. Nggak ditegur sama Allah. Ini Allah nggak sayang sama kita. Ini namanya istidroj. Kita dilalaikan. Untuk apa? Untuk kembali ke jalan Allah. Jadi bersyukurlah hamba Allah yang bertanya, ketika antum bermaksiat, antum dikasih musibah. Ini Allah sayang. Ya, tadi sudah dikasih tahu orang yang banyak bermaksiat, Allah kasih tahu, wa tubu ilallahi jami'an. Ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada orang-orang itu. Ini orang yang beriman nih, ketika maksiat ditegur dengan musibah. Maka kita tidak boleh berburuk sangka bagi mereka yang ketangkep KPK, gitu ya. Iya, masuk penjara, ya. Nah, lihat, ulama masuk penjara, gitu kan? Koruptor masuk penjara, semua itu kita berpikir jelek lah. Jangan-jangan dia disayang Allah. Nah, kita yang masih terus maksiat, ya, melakukan riba, melakukan kezoliman, ya, tetap tenang, hati-hati. Jangan-jangan ini istidroj. Jadi bersyukurlah mereka yang saat ini ketangkep. Ya, iya, mungkin yang ketangkep KPK, ya, mungkin yang dimasuk penjara, gitu ya. Nah, dengan di sana mereka bisa bermuhasabah. Muhasabah dia di sana. Nah, kita yang di luar ini, jangan-jangan nggak disayang sama Allah. Ketika kita masih terus maksiat, rekening kita masih di bank konvensional, kita masih dengar musik, sholat kita masih jarang-jarang, gitu ya. Kita nggak sadar, kita tidak ditegur, kita nggak dapat penyakit misalnya. Nih, lihat ya, gubernur kita kena penyakit, nah jangan-jangan dia disayang sama Allah. Iya kan? Jadi penyakit itu nikmat dari Allah. Bagi orang yang sabar, dihapus dosanya. Makanya semuanya bagi tadi, kalau kita ingin berbuat baik, berbaik sangka terus kepada Allah. Semuanya kita lihat baik. Ya, mudah-mudahan dengan begini kita terus melakukan, ya, pendekatan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akan bertemu nanti di jannah. Insya Allah. Wallahu a'lam.